Sahabat tinju dunia, kabar datang dari kelas berat, tepatnya dari manajer Deontay Wilder, Shelly Finkel, yang mengatakan bahwa The Bronze Bomber akan bisa bertarung melawan juara dunia kelas berat pemegang gelar IBF, WBA, dan WBO Alexander Usyk dalam sekejap jika pertarungannya yang tak terbantahkan melawan Tyson Fury itu dibatalkan. Menurut wartawan olahraga terkemuka Mike Coppinger, bahwa pertarungan Fury versus Usyk sekarang telah dihentikan karena Fury membuat terlalu banyak tuntutan dalam negosiasi mereka untuk pertandingan tak terbantahkan yang diharapkan bisa digelar pada 29 April nanti di London. Mantan raja kelas berat WBC Deontay Wilder disebut siap menjadi penantang pemilik gelar kelas berat versi WBA, WBO, IBF, dan IBO Alexander Usyk. Deontay Wilder yang pernah berkuasa di kursi teratas kelas berat saat ini sedang mencari jalan untuk merebut tahtanya kembali. Dan salah satu peluang yang terbuka saat ini adalah menjadi lawan pemilik 4 sabuk emas kelas para raksasa itu, Alexander Usyk. Dari Alexander Usyk sendiri, sejauh ini dia masih menunggu kepastian terkait duel unifikasi gelar tak terbantahkannya pada bulan April nanti. Dipertanyakan apakah Usyk akan mau bertarung melawan mantan juara WBC Wilder, karena dia kemungkinan akan bisa kehilangan gelar juara dunia WBA-nya jika dia melakukan pertarungan itu. Sebab saat ini Alexander Usyk memiliki sebuah pertarungan wajib WBA melawan Daniel Dubois yang harus dia pertahankan berikutnya jika dia ingin mempertahankan gelarnya di organisasi itu. Asosiasi Tinju Dunia telah memberikan tenggat waktu pada 1 April untuk penandatanganan kontrak antara Fury versus Usyk, atau mereka akan memerintahkan pertandingan Usyk versus Dubois. Jika opsi pertarungan Alexander Usyk tersedia, Deontay Wilder akan menerimanya dalam sekejap, kata Shelly Finkel kepada salah satu media Sky Sport. Sementara pelatih kepala Wilder yaitu Malik Scott juga merasa sangat antusias jika pertarungan melawan Alexander Usyk itu bisa terjadi. Menurut dia, Usyk akan menjadi lawan yang cocok bagi Wilder dalam mengeluarkan kemampuannya. Dikenal sebagai petinju yang memiliki pukulan kuat, Usyk diyakini tidak akan bertahan lama berdiri di atas ring. Deontay Wilder adalah pemukul terkeras dalam sejarah olahraga ini, dan Deontay tidak perlu memukul dia berulang-ulang. Jika Anda cukup kuat untuk menahannya, maka Anda bisa menerimanya. Usyk adalah pria yang lebih kecil, tapi kami bisa melihat seberapa banyak Usyk bisa menerima pukulan dari seorang Deontay Wilder, kata Malik Scott. Negosiasi antara Fury versus Usyk saat ini masih berlangsung meskipun bisa dikatakan batal. Jadi mungkin saja mereka bisa melewati kendala ini dalam pembicaraan untuk membuat kesepakatan. Manajer Usyk, Egis Klimes, memberitahu Steve Kim bahwa Fury terus mendorong lebih banyak membuat negosiasi kesepakatan dengannya menjadi tidak mungkin. Tidak mengherankan jika Alexander Usyk tidak dapat menyetujui kesepakatan dengan Fury yang semakin sulit untuk dinegosiasikan. Juara dunia WBC Tyson Fury juga gagal dalam pembicaranya dengan Anthony Joshua pada bulan November yang lalu dalam rencana pertarungan yang akan menghasilkan banyak uang. Jika Fury tidak dapat membuat kesepakatan sebesar Joshua karena dia menetapkan tenggat waktu, maka tidak mengherankan jika dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Alexander Usyk. Ada lebih banyak uang tentu saja untuk Usyk jika dia bertarung melawan Wilder, tetapi Alexander Usyk mungkin tidak tertarik untuk melepaskan sabuk WBA-nya. Jika Usyk memilih untuk membuat pertarungan melawan Wilder, maka dia perlu merasa yakin bahwa dia dapat membuat kesepakatan besar. Karena jika negosiasi gagal seperti yang tampaknya terjadi dengan Fury, maka Usyk akan kehilangan gelar WBA-nya dan tidak memiliki apa-apa untuk ditampilkan saat ini. Dia habiskan untuk mencoba membuat kesepakatan. Akan tetapi banyak polemik dalam mewujudkan duel tersebut, mulai dari kesepakatan hingga rumor keduanya batal bersua di atas ring. Pihak Usyk yang diwakili Alexander Krassyuk mengklaim duel itu telah batal karena pihak Fury terlalu meminta banyak persyaratan. Hal ini menjadi tekanan besar bagi Krassyuk yang memilih jalan mundur dari kesepakatan itu.
Ia merasa bahwa Usyk yang merupakan seorang juara tak dihargai sedikit pun dengan adanya banyak poin yang hanya menguntungkan Tyson Fury. Sementara itu, Deontay Wilder sejak dia kehilangan gelar WBC-nya, kelihatannya juga semakin sulit untuk mencari lawan papan atas. Dia menginginkan Joshua, Usyk, Fury, bahkan dengan Francis Ngannou, namun kelihatannya cukup sulit untuk mendapatkan pertarungan dengan mereka. Bahkan rencana bertarung melawan Andy Ruiz pun juga gagal terlaksana. Kelihatannya Wilder dan timnya menginginkan bisa langsung duel dengan petarung tingkat elit sekaligus bisa merebut gelar juara dunia untuk bisa mengangkat kembali nama seorang Deontay Wilder menjadi seorang petarung tingkat elit dengan gelar juara dunia di tangan. Menjadi maklum apa yang diinginkan oleh Wilder, karena jika dia memegang gelar juara dunia, maka dia bisa menginginkan apapun persyaratan duel. Lihat saja Tyson Fury saat ini yang memegang gelar WBC, tetapi dia jago dalam membuat persyaratan. Banyak petinju top menginginkan bisa duel melawan Fury, karena selain dia memegang gelar juara dunia, juga dia pandai dalam mendongkrak sebuah pertarungannya. Sahabat tinju dunia, kita lihat saja apakah rencana pertarungan kali ini, yaitu antara Deontay Wilder versus Usyk, akan bisa terwujud seperti apa yang sudah lama diinginkan oleh kubu Deontay Wilder. Ya, kita tunggu saja.